Suara kreativitas, sahabat kreatif. Yes, kita udah gabung tadi ke Pro 2 Jakarta mengikuti morning live chat ya pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan saatnya untuk Resti ajak kamu untuk belajar, untuk masuk kelas. Ayo belajar dulu di RRI ya. Di program kita belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Tapi seperti biasa sebelumnya bakal ada informasi-informasi buat kamu semua yang hadir pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Info Pro 2. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya Resti Chandra. Sejak pemerintah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pendidikan secara daring, seluruh sistem pembelajaran dialihkan ke media online mulai dari WhatsApp, Telegram, Google Meeting, dan juga via Zoom. Pembelajaran secara ya pada proses pembelajaran saja, tapi juga komunikasi antara guru dan juga siswa maupun siswa dengan siswa yang dinilai kurang efisien. Pandemi virus corona kembali mengincar dunia hiburan Korea Selatan. Kali ini sejumlah drama Korea harus ditunda produksinya karena penyebaran virus ini yang berada di lokasi syuting. Drama River Where the Moon Rises yang dibintangi oleh Kim So Hyun hingga Jisoo harus menunda syuting karena salah satu aktor figuran mereka dinyatakan positif COVID-19. Informasi terakhir, sahabat kreatif, Kemendikbud berencana membuka lowongan 1 juta guru non-PNS di tahun 2021 untuk guru honorer. Lowongan ini disambut antusias oleh para guru honorer di kota Palembang. Dengan mengikuti seleksi guru non-PNS dapat merubah kesejahteraan para guru honor karena ia dinilai masih jauh di bawah standar. Guru non-PNS memiliki gaji yang setara dengan guru PNS. Ya, sahabat kreatif, bukan Info Pro 2 untuk hari ini dan kita akan berjumpa selanjutnya di program kita Belajar di Pro 2 RRI. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat pagi jelang siang sahabat kreatif. Udah jam 10 aja nih, iya dong, jadi udah harus belajar lagi. Udah harus kembali masuk kelas aja ya semuanya nih teman-teman, apalagi yang ada di bangku SMA kelas 12. Kita harus belajar ya, bersama program kita Belajar di Pro 2 RRI. Dan hari ini super duper spesial, Resti mau nyapain buat sekolah aku dulu, cie. Ini alma maternya aku dulu nih, sobat kreatif ya. Kangen banget deh. Pengen say hi buat teman-teman di SMA Negeri 3 Palembang. Yeay. Alumni siaran loh, cie. Gurunya ngajar loh bentar lagi gitu kan ya. Hari ini sobat kreatif, guru dari SMA Negeri 3 Palembang yaitu Bapak Effendi Sarjana Pendidikan akan mengajarkan kita ya untuk mata pelajaran geografi. Dan hari ini kita akan membahas teori interaksi wilayah. Nah, seperti apa nih kira-kira ya? Judulnya udah menarik banget ya. Secara virtual juga sudah tersambung dengan Bapak Effendi yang sebentar lagi ini bakal langsung kasih materi buat kamu. Sekalian juga Resti bakal invite sahabat kreatif yang mau gabung, silakan nanti ya. Silakan telepon 3723333 untuk bertanya, atau bisa di WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916. Dan juga bisa juga nih kamu nanti ke live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe ya, jangan lupa dong ya. Oke, sambil siap-siap untuk belajar bareng Bapak Effendi untuk hari ini ya, untuk mata pelajaran geografi tentang teori interaksi wilayah. Kamu prepare aja nih untuk pertanyaan dan langsung siap-siap bentar lagi kita bakal belajar bareng aja ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di Pro 2 RRI. Hey, waspada corona.
Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Di suatu pesta. Hey, Selfie. Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini yang terjadi di tempat yang sama. Hey, Koro. Rona. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Yes, belajar di Pro 2 RRI. Sahabat kreatif ini yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Kita bisa belajar bareng. Kangen sama gurunya, udah lama gak ketemu, lama gak ngeliat. Misalnya ya udah pas banget hari ini kita bisa langsung belajar berasa di dalam kelas aja ya. Bersama dengan guru geografi dari SMA Negeri 3 Palembang. Halo SMA 3, mana suaranya? Cie. Aku mulai deh kalau SMA 3 ya. Jadi bilang tadi alumni. Jadi langsung seneng banget. Dan emang kalau teman-teman SMA 3 mah langsung rame, langsung kenceng aja gitu kan ya. Chatnya udah rame banget nih. Sebelum dimulai udah pada sibuk absen kayak di sini ya. Ya udah, ntar kita sampai satu-satu. Tapi kita sampaikan dulu nih guru kita yang akan mengajar untuk hari ini, yaitu Bapak Effendi, Sarjana Pendidikan, guru geografi dari SMA Negeri 3 Palembang, yang hari ini akan mengajarkan tentang teori interaksi wilayah. Secara virtual sudah tersambung ya. Kita sapa langsung aja ya. Halo, selamat pagi jelang siang nih Pak Effendi. Pak Effendi, apa kabar? Halo Mbak Risti. Halo,
Alhamdulillah sehat. Pak Fendi apa kabar? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Pokoknya Alhamdulillah. tetap semangat. Tetap Jangan semangat. lupa Iya. patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa menjadi pembantu pemerintah untuk memutus mata rantai dari pandemi COVID-19 di Kota Palembang khususnya. Nah, bener banget. Setuju nih Pak Effendi ya. Walaupun di tengah pandemi sekarang kan pembelajaran jarak jauh, tapi anak-anak harus semangat juga pasti ya mengikuti pembelajaran. Sebelumnya selamat Hari Guru ya Pak. Cia, kemarin tanggal 25 Hari Guru Nasional. Titip salam untuk guru-guru SMA 3, Ya, selamat Hari terima Guru kasih. Nasional. Untuk semua guru pastinya ya. Oke, nah hari ini udah gak sabar lagi untuk mengikuti pembelajaran. Pasti udah nunggu banget nih tentang teori interaksi wilayah. Jadi Pak Fendi kita udah siap-siap aja nih kayaknya untuk memulai kelas kita buat hari ini ya Pak Fendi ya. Sambil juga Boleh. Sobat Kreatif ya, kita akan invite buat kamu nih, buat teman-teman SMA 3 maupun dimanapun ya sekolah SMA dimanapun berada kelas 12 nih, nanti pas denger materinya ada yang mau ditanyakan langsung aja bisa telepon 3723333 atau bisa WhatsApp kita di 0857 5 kali 916 atau juga bisa langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Ya udah, langsung aja kalau gitu Pak Effendi, kita akan mulai pembelajaran buat hari ini. Silakan kelas bersama Bapak Effendi, Sarjana Pendidikan Geografi dengan tema teori interaksi wilayah. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Risti sebelumnya telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi di RRI Pro 2 Palembang. Ya, ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Effendi, Sarjana Pendidikan. Saya salah satu guru di SMA Negeri 3 Palembang dan saya mengajar mata pelajaran geografi. Namun selain di SMA Negeri 3, saya juga mengajar di SMA Muhammadiyah 5 Palembang. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh peserta didik dimanapun berada, khususnya peserta didik di SMA Negeri 3 Palembang. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan, karena kita harus membantu pemerintah untuk memutus mata rantai dari persebaran pandemi COVID-19. Oke, kita langsung masuk saja ke materi ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang materi pembelajaran geografi di kelas 12, yaitu masalah teori interaksi wilayah. Nah, interaksi wilayah sebenarnya adalah materi yang sangat esensi di pembelajaran geografi. Namun sebelum kita masuk ke materi, di sini Pak akan menjelaskan sedikit tentang apa sih geografi itu. Sebenarnya geografi itu adalah suatu ilmu yang bisa mendasari dari segala ilmu. Kemudian geografi itu dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang memiliki bagian-bagian seperti kepala, badan, dan kaki. Nah, geografi sendiri juga memiliki bagiannya apa saja? Ada fisik, kemudian sosial, kemudian teknik. Nah, fisik, sosial, dan teknik ini secara tidak langsung pernah kalian pelajari di kelas 10, kelas 11. Nah, kelas 12 ini adalah sistemnya menganalisis interaksi dari ketiga komponen tadi. Nah, interaksi desa dan kota atau interaksi wilayah merupakan materi yang esensi dalam geografi karena sering sekali Pak menemukan beberapa soal dalam pembelajaran, baik soal seleksi, soal semesteran, ataupun soal untuk memasuki beberapa bidang akademik, itu ada soal-soal yang berhubungan dengan interaksi wilayah. Oke, interaksi wilayah itu khususnya untuk desa dan kota. Tujuannya pembelajaran dari interaksi wilayah ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya interaksi antara wilayah. Jadi interaksi itu bukan hanya terjadi oleh manusia saja, selain manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial, yaitu melakukan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lain. Tapi selain manusia, wilayah pun juga melakukan suatu interaksi atau hubungan timbal balik. Nah, interaksi itu bisa menimbulkan dampak baik positif ataupun negatif, baik untuk wilayah satu dan wilayah lainnya.
Sebenarnya interaksi itu dapat kita gunakan untuk membantu program pemerintah mengatasi pandemi seperti saat ini. Kenapa? Karena dengan melihat berapa besar kekuatan interaksi setiap wilayah, maka kita dapat mengetahui kira-kira persebaran manusia itu paling banyak di daerah mana, kemudian aktivitasnya apa saja. Maka dengan mengetahui interaksi, setidaknya pemerintah dapat membuat peraturan yang digunakan untuk memutus pandemi COVID-19. Jadi geografi secara tidak langsung itu juga memberikan andil kepada pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Palembang khususnya. Oke, selanjutnya interaksi wilayah. Interaksi wilayah itu merupakan hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala dan kenampakan baru. Maksudnya seperti apa? Jadi adanya interaksi antara dua wilayah. Misalkan di sini kita ambil ada desa di sini. Ini desa, kemudian di sini ada kota. Nah, mereka melakukan interaksi atau hubungan timbal balik antara desa dan kota tersebut. Dari hubungan timbal balik itu, akhirnya menimbulkan gejala baru. Gejala baru itu baik gejala sosial ataupun gejala fisik, atau kenampakan baru, kenampakan fisik ataupun kenampakan sosialnya. Kita bisa lihat di sepanjang jalan, di interaksi ini, muncullah beberapa kenampakan-kenampakan baru. Ada bangunan, kemudian ada infrastruktur-infrastruktur lain yang mendukung untuk terjadinya suatu interaksi. Nah, interaksi itu sendiri kenapa bisa terjadi sih, Pak? Nah, kita lihat apa sih yang menyebabkan terjadinya interaksi antara kedua wilayah. Contohnya tadi desa dan kota. Oke, faktor penyebab interaksi itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah adanya perbedaan kenampakan masing-masing wilayah, sehingga muncul kondisi saling melengkapi. Di kelas 10, kita sudah belajar yang namanya litosfer atau lapisan batuan atau lapisan tanah, pedosfer. Itu bahasanya mengatakan permukaan bumi ini tidak semuanya sama. Kemudian di kelas 11, kita mempelajari yang namanya sumber daya alam. Bahasanya setiap wilayah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, setiap wilayah memiliki perbedaan-perbedaan potensi dari setiap wilayah menyebabkan terjadinya kebutuhan untuk melengkapi kehidupan masing-masing wilayah itu sendiri. Bagaimana caranya? Ya tadi, dengan cara membuat suatu hubungan timbal balik atau dikenal dengan interaksi. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Jadi sudah dipelajari di kelas 10 mengenai perbedaan kenampakan potensi dari masing-masing wilayah menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Terus kemudian yang kedua, adanya kesempatan berinvestasi. Oke, ini ya yang kedua, adanya kesempatan berinvestasi. Maksudnya seperti apa ini? Maksudnya adalah sebagai manusia kita membutuhkan perekonomian. Perekonomian itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dengan adanya interaksi, maka kita dapat melakukan kesempatan untuk berinvestasi di daerah lain. Nah, kesempatan berinvestasi ini sebenarnya ya kita lakukan harus adanya interaksi terlebih dahulu. Bila tidak ada kesempatan untuk berinteraksi, maka kita tidak dapat memiliki kesempatan untuk berinvestasi. Nah, investasi itu kan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah. Kira-kira wilayah A itu butuh apa sih? Apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh wilayah A sehingga kita dapat melakukan investasi di wilayah A tersebut. Begitu juga sebaliknya, wilayah B juga melihat potensi apa yang dibutuhkan oleh wilayah A itu sehingga masyarakat di daerah B dapat berinvestasi atau menanamkan investasinya di daerah A. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adanya perbedaan kenampakan atau potensi dari masing-masing wilayah. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan berinvestasi. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah adanya kemudahan perpindahan barang, jasa, atau informasi dalam ruang. Jadi, sebenarnya interaksi itu harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana transportasi. Baik itu transportasi darat, air, ataupun udara. Tapi, apabila sarana dan prasarana transportasinya tidak mendukung, walaupun daerahnya dekat, antara wilayah A dan wilayah B itu berdekatan, namun kemudahannya tidak dapat dipenuhi,
maka akan sulit untuk melakukan interaksi. Maka interaksi itu dipengaruhi oleh adanya kemudahan perpindahan. Perpindahan itu pasti berhubungan dengan transportasi. Perpindahan bukan hanya barang saja, tapi perpindahan dalam bidang jasa ataupun informasi dalam ruang. Sehingga komunikasi dalam interaksi akan terjalin dengan baik. Itu adalah 3 faktor utama yang menyebabkan adanya interaksi di antara 2 wilayah atau lebih. Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengetahui interaksi wilayah? Sebenarnya interaksi wilayah kemarin sudah kita bahas sebelumnya ya. Bahasanya dari interaksi desa dan kota itu dapat menimbulkan dampak positif atau dampak negatif. Dampak positif bagi desa itu sendiri ataupun dampak negatif bagi kota, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk menghitung atau menganalisis interaksi antar wilayah, itu kita menggunakan 3 sistem. Yang pertama itu adalah apa di sini? Ya, kekuatan interaksi ya. Ini. Kekuatan interaksi. Jadi, interaksi itu dapat kita hitung kekuatannya. Tujuannya apa? Ya, untuk mengetahui seberapa besar kekuatan interaksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kemudian yang kedua adalah titik henti nih. Untuk apa titik henti ini? Ya tadi sesuai dengan apa? Dengan kesempatan kita berinvestasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi yang sangat ideal atau lokasi yang ideal untuk kita melakukan pembangunan infrastruktur baik untuk pengusaha ataupun untuk pemerintah. Kemudian ada yang namanya yang ketiga, konektivitas atau biasa dikenal dengan indeks konektivitas. Nah, indeks konektivitas itu untuk melihat seberapa besar koneksi antara wilayah tadi. Jadi untuk mengetahui interaksi kita menggunakan kekuatannya, kemudian untuk berinvestasi kita melihat titik hentinya, sesuai lokasi idealnya kita lihat nanti jaraknya, penduduknya dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga melihat seberapa besar koneksi antara wilayah A dan wilayah B itu sendiri. Mungkin itu analisis interaksi yang dapat dan sering ditemukan di dalam beberapa soal ujian, baik ujian semester, ujian sekolah, ataupun ujian USP, ataupun nanti kalau yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak sering sekali menemukan yang namanya soal analisis interaksi wilayah ini. Ada teori konektivitas, kemudian kekuatan interaksi dan titik henti, ini pasti sering sekali dikeluarkan di dalam beberapa soal seleksi. Jadi materi ini begitu esensi buat kalian dalam untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik atau lebih tinggi. Namun selain dari untuk mengikuti seleksi, analisis interaksi wilayah ini juga digunakan untuk beberapa pengusaha. Loh, Pak, kenapa di arah Palembang ke Sungai Lilin SPBU-nya di sini? Kemudian kenapa di arah Palembang Sungai Lilin SPBU-nya lebih banyak daripada Palembang ke Sungai Lilin? Itu dapat dihitung atau dapat diketahui dengan cara analisis interaksi wilayah. Jadi analisis interaksi wilayah itu sangat penting ya ternyata. Oke, kita lanjutkan. Terus bagaimana Pak cara kita menganalisisnya? Kita lihat yang pertama. Oke, di sini cara menentukan kekuatan interaksi. Cara menentukan kekuatan itu ada rumusnya ternyata. Rumusnya ini I AB sama dengan PA dikali PB per DAB. IA itu adalah interaksi kota A atau interaksi wilayah A dan wilayah B. Kemudian PA dan PB. PA ini adalah penduduk wilayah A dan PB ini adalah penduduk wilayah B. Ya, jadi penduduk wilayah A dikali penduduk wilayah B dibagi dengan jarak antara wilayah A dan wilayah B. Maka nanti akan ketemu hasil dari interaksi. Seberapa besar kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B yang kita gunakan rumus penduduknya dikalikan, kemudian dibagi dengan jarak antara wilayah tersebut dipangkatkan 2. Oke ya. Kemudian yang kedua, terus bagaimana bila kita ingin membangun suatu fasilitas untuk menentukan lokasi yang ideal? Ternyata ada perhitungannya juga. Bagaimana? Ya ini rumusnya. TH AB sama dengan DAB per akar 1 plus PA PB ya. Wah, sepertinya ini harusnya akarnya di sini ya. Akarnya di sini. Nah, 1 plus akar PA per PB. Ini
posisi akarnya salah ya. Kita coret. Nah, rumusnya yang benar, jarak kota A dan kota B dibagi 1 plus akar PA dibagi PB. Nah, PA PB ini bukan berarti harus wilayah A itu PA, ternyata bukan. PA sendiri adalah wilayah yang memiliki penduduk lebih besar dibandingkan penduduk wilayah lainnya. Maka PA itu adalah wilayah yang memiliki penduduk yang lebih banyak, sedangkan PB itu adalah wilayah yang memiliki penduduk lebih sedikit ya. Jadi ini rumusnya 1 plus akar PA per PB. Jaraknya dibagi 1 plus akar per PB ya. Selanjutnya yang ketiga, indeks konektivitas. Indeks konektivitas ini digunakan rumus beta sama dengan E per V. E itu apa? E ini adalah jumlah jalan atau jaringan. Oke ya. Kemudian V ini adalah jumlah kota atau jumlah titik. Nah, jadi teori konektivitas ini sangat sering sekali keluar di dalam beberapa soal ujian masuk perguruan tinggi ya. Kenapa? Karena teori konektivitas ini kelihatannya sulit, ternyata mudah. Sangat mudah. Contoh ya, kita lihat ya. Pernah keluar soal di mana ya? UTUL ya. Di UGM waktu itu. Seperti ini soalnya. Oke. Soalnya berapa indeks konektivitas? Wilayah tersebut. Ya, berapa indeksnya? Kita hitung. Jalan dibagi kota. Jalannya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 jalan. Kita buat di sini 4 dibagi. Titiknya berapa? 1, 2, 3, 4. Titiknya ternyata ada 4 juga. Kita tulis 4. Maka 4 dibagi 4 adalah 1,00. Maka indeks konektivitasnya adalah 1,00. Ternyata mudah ya. Kalau kita lihat bagaimana ini mencarinya, bisa apakah sisi kali sisi, apakah pakai Pythagoras, ternyata cukup menggunakan rumus indeks konektivitas. Oke, itu adalah 3 analisis yang kita dapat gunakan untuk menghitung kekuatan interaksi atau interaksi dari beberapa wilayah. Oke, di sini ada contoh soal ya. Kita bahas dulu contoh soal. Contoh soal nomor 1 ini adalah berhubungan dengan apa? Ini berhubungan dengan interaksi. Kita ambil contohnya. Ada wilayah A, ada wilayah B, ada wilayah C. Nah, dari sini ada penduduknya nih ya. Wilayah A penduduknya 20.000, wilayah B penduduknya sama, wilayah C penduduknya lebih banyak ternyata 30.000. Jarak A dan B-nya adalah 50 km. Berarti dari sini ke sini adalah 50 km. Kemudian dari B ke C itu berjarak 100 km. Misalkan yang ditanya adalah berapa kekuatan interaksi B dan C? Maka kita cari saja di sini. Interaksi B, C sama dengan, kita kalikan penduduk A dan B-nya. Kita kalikan aja ya. 20.000 dikali 30.000 dibagi berapa? 100 km pangkat 2. Oke. Berarti 2 dikali 3 berapa? 6 ya. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 600 juta dibagi 10.000. Coret nolnya 4. Jadi berapa? Jadi kekuatan interaksinya adalah 60.000. Benar ya? Nah, benar ya, 1, 2, 3. Ya, jadi kekuatan interaksi antara wilayah
B dan C adalah 60.000. Itu contoh pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, coba kita lihat. Contoh yang kedua ditanya adalah Pak Dadang ingin membangun SPBU, maka lokasi yang ideal antara kota A dan kota B adalah, maka di sini yang ditanya beda. Kalau yang pertama tadi kekuatan interaksi, maka yang kedua ini yang ditanya justru adalah lokasi yang ideal yang dapat digunakan untuk pembangunan SPBU oleh Pak Dadang. Oke, kita lihat saja. Kita jawab di sini ya. TH sama dengan apa tadi, jaraknya DAB dibagi 1 plus akar penduduk A penduduk B. Ingat ya kata Pak tadi, penduduk A dan penduduk B ini bukan berarti A ini harus PA, tapi PB ini bukan tentu harus PB juga, tapi ternyata PA itu adalah penduduk yang paling banyak. Maka diantara ini yang paling banyak adalah yang B ternyata, maka B ini menjadi kota A-nya. Oke, kita tulis di sini. Berarti 100.000 dibagi 25.000 ya. Oke, sama dengan jaraknya berapa? 30 dibagi 1 plus akar. Nah, ini kita coret nolnya 3. 100 bagi 25 berapa? 4. Benar ya, 4 ya. Kemudian sama dengan 30 dibagi 1 plus akar 4 berapa? 2 kan? Maka tambah 2 dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10 km. Nah, jadi jawabannya 10 km di sini. Nah, tapi 10 km dari mana, Pak? Apakah 10 km dari kota A atau dari kota B? Maka menarik garisnya itu adalah 10 km dari kota yang sedikit penduduknya atau wilayah yang sedikit penduduknya. Maka dari mana? Di sini, anggaplah di sini. Nah, berarti lokasi SPBU-nya adalah di sini S. Oke. Ya. Ya, A. Oke ya. Untuk menarik garisnya dari yang sedikit, untuk menghitungnya PA-nya adalah wilayah yang paling banyak. Nih ya. Contoh yang ketiga, kita lihat coba. Nah, ternyata indeks konektivitas nih yang muncul ya. Soalnya berapakah nilai indeks konektivitas berikut? Tadi rumusnya apa? Beta sama dengan E per V. E tadi adalah jalan, V itu adalah titik. E itu adalah garis, boleh. V itu boleh dikatakan kota. Maka hitung ada berapa garis di sini? 1, 2, 3. Berarti ada 3 garis. Berarti garisnya ada 3 jalannya. Dibagi kotanya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 juga ternyata. Berarti jawabannya adalah 1,00. Mudah ya? Mudah sekali indeks konektivitas ini. Tapi apakah indeks konektivitas itu selalu yang seperti ini yang ditanya? Kita lihat nanti adakah soal yang lain tentang indeks konektivitas ya. Nah, muncul lagi soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini ternyata misalkan di sini lokasi yang ideal untuk pembangunan fasilitas umum antara kota A dan kota B. Sama kayak ini ya, berarti untuk menentukan apa nih? Lokasi ideal kan? Lokasi ideal berarti berhubungan sama apa? Sama titik henti. Nah, kita lihat skalanya 1:1 juta. Oh, ini sudah dikombinasi ya ternyata. Ternyata soal ini sudah dikombinasikan dengan peta. Berarti di sini yang ditanya berarti kilometer. Sedangkan di sini tidak ada jarak kilometer, yang ada cuma jarak di peta saja. Maka di sini kita harus kombinasikan perhitungan kita menggunakan peta juga ternyata. Jadi sudah dikombinasikan. Kita cari dulu jarak sebenarnya berapa dari sini. Bagaimana cara mencari jarak sebenarnya? Masih ingat nggak? Ini pembelajaran kelas 10 ya. Rasanya rumus awalnya adalah skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya, atau skala itu adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Jika yang ditanya adalah jarak sebenarnya, bagaimana caranya? Berarti jarak sebenarnya sama dengan skala dikali jarak peta. Skalanya adalah 1 juta dikalikan
Jarak di petanya 6. Maka 6 juta. Oke, ingat ya, satuannya sentimeter. Karena skala itu adalah perbandingan yang harus kita buat dalam bentuk sentimeter. Nih. Maka kita rubah ke kilo. Dari senti ke kilo, masih ada yang ingat? Naik berapa atau turun berapa tangga? Oke, berarti turun 5 tangga. Naik 5 tangga ya. Dari senti ke kilo, berarti naik ke atas. Maka jika naik, kita kurangi nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 tangga. Maka kita di sini 60 kilometer. Maka jarak antara B dan A ini adalah 60 kilometer di dunia nyatanya. Oke ya, kalau di petanya cuma 6 cm, tapi ternyata di dunia nyata jarak antara A dan B ini adalah 60 km. Untuk mencari lokasi yang ideal, kita di sini. Kita hitung di sini saja ya. TH sama dengan jaraknya 60 dibagi berapa tadi? 1 konstanta ditambah akar penduduk A-nya yang mana? Yang banyak. Ya ini yang wilayah A ya. Jadi kita tulis di sini. 100.000 dibagi 4.000. Coret nolnya 3. Berarti 60 dibagi 1 plus akar 100 dibagi 4 berapa? Berapa 1 bagi 4? Ya, 25. Jadi 60 dibagi 1 plus akar 25 berapa? 5. Kemudian 60 dibagi 1 plus 5 sama dengan 6. Jadi jaraknya adalah 10 km. Jadi jawabannya 10 km lagi ternyata di sini. Dari mana? Dari wilayah yang sedikit. Berarti dari wilayah B. Kita anggaplah di sini ya. Maka lokasinya di sini, lokasi. Ya, oke ya, bisa ya, paham ya. Coba kita cek adakah soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini intensitas interaksi kota tertinggi dijumpai pada wilayah yang mana? Oh, seperti ini ya. Berarti kita harus cari apa? Kita cari wilayah yang memiliki banyak garis. Kita hitung. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atau kita hitung saja ya. Di sini 1, 2. Berarti 2 per 3. Di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 per 3. Di sini sama-sama 4. 4 per 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 1, 2, 3, 4, 5. Per 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita lihat di sini yang paling banyak yang mana? Maka jawabannya adalah yang paling besar interaksinya adalah wilayah E. Nih, jawabannya. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang sedikit garis. Nih berarti yang A. Oke ya. Kemudian yang ke-6. Apa ini? Manakah wilayah yang harus dibangun dan wilayah yang harus dikembangkan? Berarti di sini ada wilayah yang dibangun sama dikembangkan. Apa bedanya dibangun sama dikembangkan? Dibangun itu adalah wilayah yang belum ada jalan transportasinya atau garisnya, kita bangun fasilitasnya, itu dibangun. Sedangkan dikembangkan itu adalah fasilitas yang sudah ada, kita benahi, kemudian kita perbaiki atau kita kembangkan. Itu bedanya. Kalau dibangun, itu adalah fasilitas yang belum ada, kemudian kita adakan atau kita bangun. Kalau yang dikembangkan, itu fasilitas yang sudah ada, kemudian kita kembangkan. Oke, kita lihat di sini, mana yang harus dibangun, apakah A atau B? Berarti kita lihat mana yang belum ada fasilitas sarana untuk pendukung interaksi. Berarti yang ini ya, ini harusnya bisa diberjalan kan? Nah, berarti ini untuk dibangun dan ini untuk dikembangkan atau dimaksimalkan kembali kekuatan interaksinya. Oke, kita lihat contoh nomor 7.
Contoh nomor 7 ini adalah dampak negatif yang dirasakan desa akibat adanya interaksi desa dan kota. Dampak negatif yang dirasakan desa berarti ya. Berarti dampak negatif yang dirasakan oleh desa akibat adanya interaksi desa dan kota, bukan dampak negatif yang dirasakan kota tapi di desa. Meningkatnya urbanisasi ini berarti adalah kota. Tumbuhnya daerah kumuh atau miskin itu berarti di kota. Kekurangan air bersih itu berarti kembali lagi ke kota. Kawasan hijau semakin berkurang berarti ini bisa di desa. Karena saking banyaknya masyarakat kota atau kekuatan interaksi kota dan desa itu sangat tinggi sehingga banyak alih fungsi lahan di desa. Maka kawasan hijau akan semakin berkurang. Kemudian kurangnya tenaga produktif. Ya, jelas ya. Karena dengan adanya urbanisasi yang tinggi, maka penduduk-penduduk yang produktif di desa itu pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini jawabannya adalah 4 dan 5. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini tentang interaksi desa dan kota. Tadi sudah Kakak sampaikan tentang bagaimana interaksi itu bisa terjadi, kemudian bagaimana analisis dari interaksi itu sendiri. Ternyata untuk mengetahui analisis itu ada 3 cara. Ada kita hitung kekuatannya, kemudian menghitung titik henti untuk pembangunan infrastruktur yang ideal, kemudian juga untuk menghitung seberapa besar koneksi dari wilayah-wilayah itu sendiri. Oke, mungkin kita langsung ke tanya jawab kepada anak-anak atau peserta didik. Silakan Mbak Resti. Terima kasih, ini luar biasa banget ya penjelasan dari Pak Effendi. Ini sudah begitu detil, kayaknya pada ngerti deh. Tapi bisa jadi ada yang mungkin masih bingung nih, boleh banget. Yang masih bingung, yang mau tanya silakan bisa telepon 3723333 atau bisa WhatsApp di 0857 kali 916 atau bisa langsung aja pertanyaan kamu dikirim ke live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Nah, ada yang masuk udah nih sebenarnya pertanyaannya, tapi kita bakal rehat sebentar ya Pak Effendi ya. Teman-teman juga kita bakal rehat sebentar. Setelah ini kita balik lagi untuk bacain pertanyaan-pertanyaan kamu aja. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Masih di program kita belajar di Pro 2 RRI. Sekali lagi bersama dengan Bapak Effendi yang merupakan guru SMA Negeri 3 Palembang, mengajar mata pelajaran geografi dan hari ini membahas tentang teori interaksi wilayah. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara.
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mampir proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Kan? Nah, kamu yang mau tanya silakan nih Sobat Kreatif, bisa telepon 3723333 atau bisa WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916, dan juga bisa langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Yes, ini sudah ada yang masuk pertanyaan di WhatsApp kita nih, kita bacain aja Pak Effendi ya yang udah masuk. Ini siswa Boleh, kita, boleh. ya namanya adalah Orlando Muhammad Anggara dari SMA 3 kelas 12 IPS 1 katanya. Pertanyaannya gini nih, apakah teori titik henti bisa menjadi acuan dalam pembangunan untuk memacu daerah yang tertinggal agar menjadi lebih baik? Nah, gimana nih Pak Effendi? Sebenarnya teori titik henti itu kan digunakan untuk menentukan lokasi yang ideal dalam pembangunan infrastruktur. Tentunya pembangunan infrastruktur itu difungsikan untuk ya masyarakat khususnya kan. Nah, apakah teori titik henti ini bisa memacu pertumbuhan penduduk? Pasti bisa. Karena di desa itu ada pola pemukiman namanya. Pola pemukiman itu ada beberapa, ada panjang, kemudian ada memusat, tersebar, kemudian ada juga yang mengelilingi fasilitas. Nah, dengan adanya fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, maka itu akan memacu masyarakat sekitar untuk membangun pemukiman di sekitar fasilitas itu sendiri. Atau misalkan ternyata fasilitasnya di pinggir jalan teritorial ya, misalkan kayak jalan besar gitu, maka itu akan memacu pertumbuhan penduduk itu sendiri. Sebenarnya sangat berpengaruh ya, sangat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat. Nah, jadi jawabannya sangat berpengaruh ya tadi ya. Gitu ceritanya. Terima kasih udah bertanya tadi Orlando ya, yang udah gabung bersama kita deh. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah gabung di WhatsApp juga. Selamat pagi, katanya saya Mita dari SMA Negeri 3 Palembang. Ingin bertanya, apakah teori interaksi wilayah ini bisa digunakan dalam menghitung jumlah penduduk seperti sensus penduduk misalnya? Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan coba. Gimana nih? Terima kasih katanya sebelumnya. Titip salam untuk guru-guru SMA 3. Kami rindu Bapak Ibu semua. Wah, so sweet banget Mita ya sama 3. Oke, gimana nih Bapak? Ya, Mita, salamnya diterima. Kami juga rindu dengan para peserta didik di SMA Negeri 3 khususnya ya. Ingin berjumpa, kemudian mengajar secara offline lagi, mengajar secara tatap muka langsung, bercengkrama dan berdialog secara langsung. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah kekuatan interaksi dapat digunakan untuk menghitung jumlah penduduk seperti sensus. Sebenarnya teori interaksi itu adalah lanjutan dari dinamika penduduk tadi. Dinamika penduduk itu kan perubahan penduduk.
Nah, perubahan penduduk itu dapat diketahui dengan pencatatan, baik secara sensus pertama, registrasi, ataupun survei. Nah, dari data sensus itu, maka diketahui berapakah jumlah penduduknya dari setiap wilayah. Baru nanti bisa dihitung kekuatan dari wilayah tersebut. Jadi sangat berhubungan ya, sangat berhubungan sekali antara kekuatan interaksi dan sensus tadi. Apakah bisa menentukan jumlah penduduk? Kalau interaksi bukan untuk menentukan jumlah penduduk, untuk menentukan kekuatan interaksi itu sendiri. Oke. Untuk menentukan jumlah, maka menggunakan pencatatan atau sensus penduduk itu sendiri. Seperti itu Mita dan teman-teman Gitu lain. ya. Oke, gitu Mita ya, terjawab sudah. Kita absen dulu Bapak, ini udah banyak banget yang absen kayaknya ya. Kita dari awal sudah ada Boleh. Dezerman ya, gak tahu nama aslinya siapa. Sebut namaku katanya, cuma gak tahu nama kamu siapa. Dezerman, tulisannya gitu aja. Ada Aza Adlia dari kelas 11 MIPA 8 hadir katanya. Ada juga Yustian Dimas Elzier, kemudian ada Muhammad Sultan Ihsan ya dari kelas 11 MIPA 8. Ada yang Alriska Marsanda kelas 11 MIPA 8 juga. Ya banyak 11 MIPA 8 yang hadir untuk hari ini ya. Ada juga Silu Madaniken 11 IPA 8 juga. Terus ada Ferdian Lihardo Harahap kelas 11 MIPA 8 Pak katanya. Terus juga ada Aza Adlia. Kenapa mau jadi penyiar katanya loh. Jadi bingung ya. Halo buat Ratu Bella Friska Maharani Amin, kelas. kita doakan gitu. Gitu ya. Jadi ada alumni yang sama ya gitu di sini. Oke, ada Ratu Iya, Bel Fariska. ada generasi baru. Benar. Kelas 11 MIPA 8 juga ya Ratu tadi. Ada juga Johanna Nur Novita juga kelas 11 MIPA 8. Terus juga ada Kiagus Abdul Rashid kelas 11 IPS 3 nih. Ada juga Muhammad Yusuf Habibillah Zulni yang hadir katanya selamat pagi. Terus juga ada Nadia Azahra Rusli kelas 11 MIPA 8. Ada juga M Hidayah Septiono kelas 10 MIPA 1 yang hadir. Ada juga Najwa Adifa kelas 11 MIPA 8 ya. Kemudian ada Muhammad Guntur, ada Fitri Nisha Syarliananda kelas 11 MIPA 8. Wah, banyak banget. Ada juga Hairun Nisa Purnama Putri kelas 11 MIPA 8 hadir katanya. Ada Azahara Desya Saputri kelas 10 MIPA 1. Ada juga Muhammad Guntur kelas 12 IPS 1. Ada Adelia Ismaya kelas 12, nggak tahu 12 berapa pokoknya. Ada Sharon Clarissa kelas 12 IPS 3. Terus ada Yustian Dimas Alizar juga. Ada Muhammad Heriadi Purba Anom Suroto, panjang banget nama kamu. Terus juga ada Rizky Nanda Pratiwi kelas 11 IPS 3. 12 IPS 3 maksudnya. Ada Muhammad Hendriadi juga kelas 12 IPS 1. Ada Sari Rizky ya kelas 12 IPS 1. Banyak ya absennya Pak ya. Ada juga Salsabila Anza Mahatri kelas 11 MIPA 8. Ada juga Talita Amani ini kelas 12 IPS 3. Ada Yustin Dimas juga 12 IPS 1. Ada Ray Valinda Putri Uno kelas 10 MIPA 2. Ada juga Amanda Putri Damayanti nih 12 IPS 1 hadir katanya. Terus juga Alesia Melanda ya. Alesia Melanda kelas 11 IPA 8 hadir. Aduh banyak banget. Nanti kita lanjutin lagi. Tapi kita pertanyaan dulu Pak ya. Takutnya waktu yang gak cukup. Nanti kita absennya ulang lagi deh. Dia sama Pak ini yang belum diabsen ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya Risma Puspita Damayanti dari kelas 11 MIPA 5. Izin bertanya Bapak. Mengapa atmosfer tidak terlepas dari bumi. Padahal gas atmosfer sangatlah ringan. Sedangkan kecepatan rotasi bumi sangatlah kencang. 1600 km per jam. Sekian dari Risma. Oke, pertanyaannya Ya. dari Risma. Pertanyaannya adalah apa tadi? Ya, mengapa atmosfer? Ya, mengapa atmosfer tidak terlepas dari tidak bumi? terlepas dari planet bumi ya? Iya. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Itu pertanyaan materi kelas 10 tentang atmosfer itu sendiri. Memang benar atmosfer itu memang ringan. Kemudian kenapa tidak terlepas atau buyar ya? Tidak buyar dari bumi itu sendiri. Itu bisa dijelaskan dengan ilmiah tentunya. Bagaimana? Karena atmosfer itu fungsinya adalah melindungi sebuah planet. Jadi tidak hanya bumi yang memiliki atmosfer, tapi semua planet juga memiliki atmosfer. Yang membedakannya adalah komposisi dari atmosfer itu sendiri. Nah, kenapa tidak terlepas? Karena kita memiliki daya gravitasi bumi dan kemudian susunan partikel-partikel dari atmosfer itu sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti itu ya. Tadi sudah terjawab nih Risma Puspita Damayanti. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih kita kejar aja karena waktu sudah mepet banget ya Bapak ya. Saya Bagus Pratomo Putranto katanya kelas 12 MIPA 3. Pak, kalau penghitungannya penggambarannya itu lingkaran bisa? Gitu aja pertanyaannya Pak. Penghitungannya penggambarannya itu lingkaran?
Ya, pertanyaannya Pak, kalau penghitungannya, penggambarannya itu lingkaran bisa? Tanda tanya langsung gitu deh Pak. Bapak Maksudnya juga jadi mungkin bingung menggunakan katanya. diagram kali ya. Mungkin Menggunakan kayaknya. diagram mungkin ya. Mungkin bisa untuk membandingkan kekuatan interaksi setiap wilayah bisa digunakan perhitungan lingkaran bisa. Oke. Karena itu kan kekuatan interaksi itu bisa dibuat dalam bentuk diagram ataupun diagram batang ataupun diagram lingkaran bisa. Nah itu dia ya. Kita ke absen lagi deh. Ini masih ada yang belum di absen sepertinya. Ada Julia Dwi Lestari kelas 11 MIPA 6, terima kasih. Ada juga Ririn Nurillah juga, dan ada pertanyaan yang udah masuk juga nih. Aduh, oh ini tadi pertanyaan udah langsung ke WhatsApp juga ya. Oh ada Rohaya Dwi Maharani. Assalamualaikum Pak, mau nanya apa arti wilayah? Gitu deh Pak Oh, pertanyaannya. Ya. Wilayah itu suatu ruang yang memiliki batas dan memiliki ciri khas tertentu. Jadi ruang itu seperti itu. Wilayah itu adalah suatu ruang yang memiliki batas, tentunya memiliki batas, kemudian memiliki ciri khas. Itu Oke. wilayah. Kalau Memiliki perwilayahan batas. itu gabungan dari beberapa wilayah. Nah itu Itu bedanya dia. wilayah sama perwilayahan. Oke, jelas banget nih kalau Pak Effendi menjelaskan ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Lentri Oktaviani. Assalamualaikum Pak, apakah dampak dari titik henti pada pembangunan infrastruktur? Oh, dampaknya nih, dampak dari titik henti pada pembangunan infrastruktur. Ini pertanyaan dari Lentri Oktaviani kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 5. Oke, siswa Bapak juga ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Naya, pertanyaannya luar biasa. Apa dampak dari penggunaan titik henti untuk infrastruktur? Tentunya kalau misalkan menggunakan titik henti, maka pembangunan itu lebih terencana dan lebih teratur. Jadi sebenarnya titik henti itu digunakan untuk bagaimana caranya pembangunan itu memang tertata rapi dan teratur. Itu tujuan dari titik henti itu sendiri. Jadi kalau digunakan justru lebih baik, maka infrastruktur yang ada di Indonesia maka akan lebih tertata dan lebih teratur. Itu Oke. sih jawabannya. Itu jawabannya ya. Kita kejar lagi dari Ferdiansyah Putra. Ini Bapak, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengapa teori kondektivitas sangat berpengaruh pada jalur transportasi. Ini anak kelas 12 IPS 3 nih katanya, Ferdiansyah. Ya. Oh, Ferdian. Oke, waalaikumsalam Ferdi. Karena konektivitas itu kan koneksi. Koneksi itu berarti harus sudah ada interaksi dulu. Jadi kalau tidak ada interaksi maka koneksi itu tidak akan terjadi. Jadi harus ada jaringan jalan terlebih dahulu, baru akan terjadi yang namanya koneksi. Koneksi itu lebih ke apa ya, lanjutan dari interaksi. Jadi harus ada jalan terlebih dahulu baru bisa terjadi koneksi. Oke. Sama kayak HP misalkan, HP dengan SIM card itu adalah interaksi, HP dan SIM cardnya itu interaksi. Kemudian apakah kalau tidak ada paketnya bisa terjadi koneksi? Tidak bisa. Maka harus dikasih dulu fasilitas kuota dan paketnya, baru bisa terjadi suatu koneksi. Seperti Oke. itulah kira-kira ya Ferdian ya. Iya begitu ya. Ini sebenarnya waktu udah mepet banget, tapi yang nanya kayaknya nggak stop nih Bapak. Kurang waktu banget kayaknya kalau belajar geografi sama Pak Fendi ini ya. Harus dipanjangin nih waktunya. Kita kejar, ada pertanyaan dari Astri Kasih. Katanya apa dampak negatif dari terjadinya interaksi desa dan kota, bidang ekonomi dan juga pendidikan di kota dan desa Pak? Dari Astri Kasih katanya. Dampak negatif interaksi desa dan kota pada bidang ekonomi. Oke ya. Dampak negatif dari Sebenarnya dampak negatif dan dampak positif dari interaksi suatu wilayah itu pasti terjadi apabila memang terjadi yang namanya simbiosis mutualisme ataupun parasitisme. Nah, contoh dampak negatif dari bidang pendidikan di kota, misalkan apa? Banyaknya anak-anak yang justru tidak terkontrol dalam pendidikan. Kemudian kalau di desa sendiri, kalau dampak negatif untuk pendidikan mungkin pengaruh dari budaya perkotaan yang masuk ke desa. Contohnya penggunaan ya kayak rambut-rambut yang berwarna-warni itu kan dari perkotaan nanti masuknya ke desa dalam bidang pendidikan. Kalau dampak positifnya lebih banyak sebenarnya tergantung dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam memfilter budaya-budaya yang kurang baik. Seperti itulah kira-kira ya. Ya seperti itu ya. Ini kita baca pertanyaan aja tapi mungkin gak sempat dijawab karena waktunya sudah selesai Bapak ya. Tapi saya bacakan aja nih, mungkin bisa langsung ke chat aja nanti langsung sama Pak Effendinya ya. Ini mohon maaf banget. Pertanyaan dari UST Dimas Elizar misalnya, dalam penggunaan tanah di Indonesia katanya apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangannya. Nanti bisa dijawab langsung chat aja mungkin Bapak ya. Kemudian Boleh. iya biar nggak sedih mereka untuk dibacain dulu pertanyaannya nih ya. Kemudian masih UST yang tadi nanya katanya apa saja
saja yang mempengaruhi penggunaan tanah di Indonesia? Oke. Ada pertanyaan dari Juwika Pratiwi, apa dampak positif interaksi desa dan yang tadi ya kayaknya mirip nih. Desa dan kota di bidang pendidikan untuk desa katanya. Terus ini tadi Orlando sudah kita bacakan dan juga ini juga nih dari Ahmad Kurniawan. Assalamualaikum Pak, katanya saya Ahmad Kurniawan kelas 12 PS 3 mau bertanya, apakah bisa menangani persebaran pandemi COVID-19 dengan geografi? Wah, ini bagus padahal ya. Sayang waktunya aja nih. Terus juga Made Julia juga sama nanyanya nih, bisa nggak sih menangani persebaran pandemi dengan geografi, dari Made Julia 12 IPS 3. Jadi maaf banget nih nggak bisa kita bacain ya, nggak bisa dijawab maksudnya karena waktunya udah singkat banget. Ki Agus Abdul Rashid sama pertanyaannya nih, mau tanya apa peran geografi dalam menangani COVID-19 juga. Wah, ini terkait COVID nih. Ini anak-anak pada update semua nih Pak kayaknya ya. Terus juga di WhatsApp juga ada bergabung bersama kita. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Ahmad Kurniawan. Yang tadi sudah kita bacakan ya. Ya udah, yang ada dan udah absen mohon maaf nggak bisa dibacain karena banyak banget Bapak. Aduh, waktunya nggak cukup, siswanya banyak banget hari ini. Tapi mau bilang makasih banget. Ya, SMA 3 emang selalu luar biasa. Keren banget nih kayaknya ya. Dan terima kasih banyak nih buat Pak Effendi hari ini sudah mengajar gitu kan. Atau mungkin ada kesimpulan dari materi kita untuk hari ini bisa disampaikan di akhir ini, silakan Pak Effendi. Kesimpulan dari materi ini bahwasanya teori interaksi itu merupakan materi yang esensi bagi peserta didik khususnya karena sering dijumpai dalam seleksi-seleksi. Nah, cara memahami dari interaksi ini adalah cukup memahami apa penyebab dari interaksi, kemudian bagaimana cara menganalisis dari interaksi dengan cara menghitung kekuatannya, menentukan titik hentinya, dan menghitung seberapa besar koneksinya. Itu saja sih kesimpulannya. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Effendi sudah bersama kami. Pokoknya kalau SMA 3 ngajar pasti rame banget nih ya, siswa-siswa bergabung kayaknya dari sebelum materi dimulai nih kayaknya. Oke, titip salam untuk kepala sekolah dan guru-guru di sana. Nanti kapan-kapan mau main ke SMA 3. Boleh, Mbak. Kalau gitu ya. Untuk siswa-siswi juga juga. dapat salam dari beberapa guru seperti Papi Najib, Oh iya. dan dari Ustadz Munirul. Masya Allah. Ya Dapat tuh salam kan. dari beliau tadi ya. Oke, salam kembali kalau Amanah gitu. soalnya, jadi disampaikan. Benar. Salam kembali kangen sama guru-guru di sana pasti ya. Insya Allah ntar kita mampir ke sana ke SMA 3 kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Boleh, Effendi. Iya, selamat Sama-sama, bertugas Mbak kembali. Rizky. Iya, salam sehat ya Pak Effendi Ya. ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Kreatif menarik banget ya, seru banget hari ini udah belajar geografi, waktu sampai lewat nih. Yang nanya banyak, yang absen banyak, materinya keren banget pastinya. Ya udah, ya pasti udahan dulu ya untuk program kita belajar di Pro 2 RRI buat hari ini ya. Sudah bersama dengan Bapak Effendi, Sarjana Pendidikan yang merupakan guru geografi dari SMA Negeri 3 Palembang. Hari ini sudah membahas tentang teori interaksi wilayah. Udahan dulu. Nah, besok kita bakal belajar lagi Sobat Kreatif, masih di program belajar di Pro 2 RRI yang pasti dengan guru dan pelajaran dari mana ya kira-kira besok Sobat Kreatif ya. Penasaran kan? Makanya terus dengerin aja dan ikuti program belajar di Pro 2 RRI setiap Senin sampai dengan hari Jumat di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Dan kita bakal ketemu selanjutnya di program kita Pro 2 Kreatif. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Anu idi nombe kai madapwati in matu ansai ononim natu maupa Jagati
You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari